jauh, namun demikian tidak mengurangi semangat kita untuk memberikan pelajaran ataupun menerima pelajaran. Nah, kali ini pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021 kita mempelajari bahasa Indonesia untuk SMP itu tentang teks persuasi, yang mana adalah perkawinan antara KD 3.4 dengan KD 4.4. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca, serta menyajikan teks persuasi secara tulis dan mempertimbangkan struktur dan kebahasaannya. Baik para siswa yang Bapak banggakan, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa materi kita adalah tentang teks persuasi. Lebih lengkapnya judulnya adalah mengenal lebih dekat dengan teks persuasi. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan teks persuasi itu? Nah, kalau kita berbicara tentang teks persuasi, maka yang terbayang adalah ini adalah bagaimana kita bisa mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini teks persuasi itu adalah teks yang menyampaikan gagasan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas. Di teks persuasi bersifat mempengaruhi orang lain. Bagaimana kita mampu mempengaruhi orang lain melalui teks yang kita gunakan, apakah itu dalam bentuk pidato dan bentuk-bentuk persuasi lainnya. Kalau kita berpidato menggunakan yang dengan metode persuasi ini, maka kita mampu mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kita inginkan. Nanti akan kita bahas lebih jauh tentang teks persuasi tersebut. Sekarang kita bahas terlebih dahulu tentang struktur dari teks persuasi. Struktur yang pertama adalah pengenalan isu namanya, yaitu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Jadi apa isu yang berkembang saat ini? Di awal-awal itu kita berikan sebuah pengantar tentang isu tersebut, ya. Umpama tentang isu virus corona, ya. Bagaimana virus corona tersebut, apa yang dimaksud dengan virus corona, kemudian bagaimana virus itu berkembang dan lain sebagainya. Nah, itu kita masukkan dalam pengenalan isu, ya. Kemudian rangkaian argumen. Yang kedua adalah rangkaian argumen, yaitu berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Nah, pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen tersebut. Nah, dalam hal ini, karena kita sudah masuk pada argumen-argumen, maka kita harus paham betul tentang contoh tadi, itu virus corona atau COVID-19, ya. Kalau di bagian awal telah kita jelaskan apa itu virus corona, maka di bagian argumen-argumen ini kita harus mampu menjelaskan kepada pembaca atau kepada pendengar bahwa virus corona itu sangat berbahaya, ya. Apalagi kepada orang-orang yang punya penyakit penyerta seperti penyakit jantung, ya, penyakit ginjal, ya, dan penyakit dalam lainnya. Ini argumen-argumen kita ini harus mampu meyakinkan orang supaya orang tersebut bisa menjaga kesehatannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan rangkaian argumen. Kemudian yang ketiga sebetulnya adalah pernyataan ajakan. Nah, kembali kita ke tema tadi, yaitu tentang virus corona, ya, yang mana di sini kita harus mampu mengajak orang untuk berbuat sesuai dengan keinginan kita, ya. Sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan, ya, dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Jadi
pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Kalau tadi di bagian struktur yang kedua ada rangkaian argumen, maka di bagian yang ketiga ini itu bagaimana kita mengajak orang untuk tetap senantiasa menjaga kesehatannya, ya. Nah, seperti yang dianjurkan oleh pemerintah saat ini dengan protokol kesehatan, kita harus menerapkan 3M, ya. Apa itu 3M? Ya. Yang pertama adalah memakai masker, ya. Yang kedua adalah menjaga jarak, ya. Yang ketiga mencuci tangan. Nah, bagaimana kita mampu mengajak orang lain untuk melakukan hal tersebut? Nah, itu namanya kita sudah masuk ke dalam ranah pernyataan ajakan. Kemudian pada struktur yang keempat yaitu penegasan kembali, ya. Biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, ya, atau dengan demikian, atau oleh karena itu. Nah, ini. Jadi setelah kita uraikan dari awal tadi, mulai dari pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen, kemudian pernyataan ajakan, kita sampai pada yang terakhir tentunya adalah penegasan kembali. Kalau bicara tentang virus corona tadi, ya kita tegaskan kembali, ya. Kita dalam hal ini mungkin kita awali dengan kalimat tadi, nah demikianlah, ya. Kemudian dengan demikian tadi, kemudian oleh karena itu. Salah satunya kalimat semuanya berbunyi ini, ya. Dengan demikian kita harus benar-benar menyadari bahwa virus corona itu sangat berbahaya. Itulah salah satu contoh kalimat yang kita ungkapkan atau kita ucapkan pada penegasan kembali. Baik para siswa yang Bapak banggakan, sekarang kita masuk pada seri berikutnya, itu kaidah kebahasaan teks persuasi. Sebagaimana yang telah dikemukakan tadi, bahwa di dalam teks persuasi itu, ya, kita akan menemukan beberapa kaidah-kaidah. Ya. Apa maksudnya kaidah kebahasaan persuasi? Ya, yaitu terdapatnya pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, ya, mengandung dorongan, mengandung tujukan dan sejenisnya. Ya. Contohnya, ya, pada kalimat yang pertama, ya. Padahal itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Ini contoh ini memang di luar corona tadi, ya. Ini kalimat lain, ya. Kemudian contoh yang kedua, sekedar mengingatkan saja, ya. Sebagai remaja kita punya 10 hak reproduksi yang sepantasnya kita pertahankan. Nah, itu kita tanyakan. Contoh yang ketiga adalah sekali lagi kita harus berhati-hati dan waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi. Ini ingatan-ingatan untuk para remaja yang menggunakan internet. Kemudian contoh yang keempat, ya, jadikanlah wahana yang satu ini sebagai penambah wawasan. Jadi kalau kita berbicara tentang tema lain, ya, masalah reproduksi wanita. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut, ya, berupa rujukan, ya, ditandai dengan menggunakan kata yang ini penting, ya, harus, sepantasnya, dan kata kerja imperatif, ya, namanya jadikanlah. Nah, kata-kata sejenis yang dulu sering juga kita temukan adalah, ya, seperti jangan, ya, sebaiknya, hendaknya, waspadalah. Kata-kata terakhir itu waspadalah, ini sangat sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kaidah-kaidah kebahasaan lainnya yang menandai teks persuasi sebagai berikut. Pertama, ya, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Berkaitan dengan permasalahan remaja, ya, digunakan kata-kata yang relevan dengan masalah itu, ya, seperti teknologi internet, ya, reproduksi, aborsi, dan lain sebagainya. Itu namanya istilah teknis sesuai dengan judul teksnya. Yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif, ya. Misalnya kata jika, ya, sebab,
Karena dengan demikian akibatnya oleh karena itu. Nah, itulah kata-kata umum yang digunakan dalam kaidah kebahasaan teks persuasif. Nanti contoh-contohnya bisa siswa buat sendiri ya, dengan menggunakan kata-kata umum tadi. Baik para siswa yang Bapak banggakan tentunya ya, dalam suasana sekarang ini ya, kamu harus tetap ya rajin belajar walaupun masih dalam masa PJJ. Itu harapan saya. Nah, kepada seluruh siswa yang menyimak pelajaran pada saat ini ya, Bapak berikan sebuah tugas akhir ya, dalam materi teks ini ya. Buatlah sebuah contoh teks persuasi ya, dengan struktur yang sudah dipelajari tadi ya. Tadi ada 4 struktur yang sudah dipelajari ya. Coba kamu terapkan keempat struktur tersebut dalam teks persuasi yang kamu buat ya. Teks itu bisa kamu cari di mana saja ya, bisa cari di internet ya, di surat kabar, artikel-artikel lainnya ya. Nah, itu saja tugasnya, yang mudah-mudahan kamu mengerti dan memahami materi apa yang Pak sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.